Sejak Presiden Soekarno mengubarkan Dwi Komando Rakyat atau disingkat Dwi Kora pada tahun 1964. Saat itu juga pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI segera melakukan respon cepat dengan mengirimkan prajurit TNI ke perbatasan Malaysia-Indonesia. Supaya pengiriman pasukan tersebut tidak terlihat mencolok, prajurit yang dikirim ke perbatasan disamarkan sebagai pasukan gerilya dengan nama Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU. Selama operasi Dwi Kora berlangsung, tidak ada sama sekali pengerahan alutsista berat milik TNI ke perbatasan Kalimantan seperti meriam dan sejenisnya. Karena perang yang digelar antara Indonesia dengan Malaysia yang didukung Inggris dengan negara persemakmuran lainnya bersifat tertutup. Meskipun demikian, lawan yang dihadapi oleh para gerilyawan Indonesia tidak main-main. Karena melibatkan Inggris, sangat tidak mengherankan jika akhirnya pasukan gerilya Indonesia bertemu dengan salah satu pasukan khusus ternama di dunia, yakni Special Air Service atau SAS, dan pasukan bayaran Inggris asal Nepal yang dikenal dengan nama Gurkha sepanjang perbatasan Kalimantan. Tidak hanya itu, Special Air Service Regiment SASR milik pasukan khusus Australia dan New Zealand Air Service Regiment atau NZ SAS milik New Zealand atas permintaan Mayor Jenderal Walter Walker selaku komandan pasukan Inggris di Malaysia juga ikut diterjunkan melawan gerilyawan Indonesia. Bisa dibayangkan, kala itu pertahanan Malaysia sangat kuat karena didukung berbagai negara. Baku tembak dan adu strategi perang di pedalaman Kalimantan antara pihak Indonesia dan Malaysia yang didukung negara persemakmuran pun terjadi. Namun dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, penyerbuan RPKAD atau sekarang disebut Kopassus ke pos pasukan gabungan Inggris di Desa Pelaman Mapu, Sarawak yang terletak di sekitar 1 km dari perbatasan Kalimantan Barat merupakan peristiwa penyerbuan yang paling tersohor sepanjang perjalanan operasi Dwi Kora. Karena diketahui pos gabungan Inggris tersebut sangat kuat, tetapi masih bisa saja dihabisi oleh RPKAD atau Kopassus Indonesia. Dalam pertempuran jarak dekat, cepat, dan menegangkan tersebut, diperkirakan puluhan prajurit parasut Inggris termasuk SAS yang merupakan pasukan elit Inggris tewas menjadi korban serangan dadakan prajurit RPKAD atau Kopassus. Bahkan diantaranya banyak yang mengalami trauma dan harus menjalani perawatan psikis akibat serangan dadakan prajurit RPKAD yang sangat dekat, cepat, dan menegangkan. Di mana mungkin SAS tidak menyangka RPKAD bisa melakukan serangan yang begitu cepat tersebut. Apalagi pos Mapu yang dijaga oleh pasukan Inggris merupakan salah satu basis terkuat jika dibandingkan dengan pos lainnya. Perlu diketahui, pos Mapu selain diperkuat dengan 4 senapan mesin, juga diperkuat 2 mortir 3 inci. Pos juga dilengkapi bunker dan parit serta kawat yang mengitari pos. Selain itu di bagian luar juga ditanami ranjau agar tidak bisa ditembus. Sedangkan pasukan yang menjaga pos tersebut berasal dari British Paratroopers dan Special Air Service. Tentu dengan kuatnya pertahanan dan alat-alat perang yang disediakan di pos tersebut, Inggris mana mungkin pasukan Indonesia bisa menembus. Tapi nyatanya pasukan Indonesia bisa memporak-porandakan pos Special Air Service. Seperti yang dikisahkan dalam buku terbitan RW Press Paratroopers Reading for Anything from WW2 to Afghanistan. Seorang mantan serdadu Inggris Sherman John Williams yang juga salah satu saksi sejarah penyerbuan pos Mapu menceritakan bagaimana mengerikannya serangan militer Indonesia ke pos Mapu hingga menyisakan belasan prajurit yang selamat. Itu pun dalam kondisi luka. Dia menggambarkan jika pasukan RPKAD atau Kopassus berhasil memasuki pos tanpa terdeteksi karena berhasil menyamarkan suara langkah kaki bersamaan dengan datangnya hujan lebat. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana suasana pos masih dalam keadaan gelap, pasukan Indonesia dengan rentetan dan sisingan peluru yang diikuti suara ledakan roket menjebol salah satu sisi dinding pos pertahanan Mapu, yang sangat mengejutkan pasukan Inggris saat itu sebagian besar tengah istirahat. Lagi ngimpi indah-indah, serangan.
melalui salah satu dinding pos yang sudah berlubang. Pasukan Indonesia secara tiba-tiba merangsek ke dalam sambil terus memberikan tembakan sporadis ke seluruh sudut ruangan, hingga mengenai sejumlah tentara Inggris. Sempat ada yang berusaha memberikan perlawanan, tapi sia-sia karena pasukan Indonesia bergerak sangat cepat dan dekat. Satu persatu pasukan Indonesia yang dikenal sebagai RPKD itu menyusuri pos, termasuk tempat kedudukan mortir milik Inggris, dan menewaskan 2 penjaganya. Serangan yang terbilang kilat membuat kekuatan pos Mapu yang dijaga tentara Inggris seketika lumpuh. Banyak prajurit Inggris mengalami luka berat hingga tewas dalam serangan pendadakan tersebut. Mayor John Fleming, seorang komandan kompi B dari Inggris, mengaku terkejut mendapati pos Mapu yang dijaga Inggris mendapatkan serangan kilat dari pasukan Indonesia. Setengah tidak percaya, ia mencoba keluar ruangan, melihat dari kejauhan pos Mapu yang diterangi api ledakan, kilatan peluru, teracer, dan suar. Dengan mata kepalanya, komandan kompi B itu melihat bagaimana gerilyawan Indonesia sangat beringas, yakni RPKD melumpuhkan pasukan paranya yang mencoba memberikan perlawanan, tapi sia-sia karena keberingasan RPKD waktu itu sedang ganas-ganasnya. Ledakan mortir juga menghancurkan menara pengawas dan membunuh prajuritnya yang dia kenal, salah satunya bernama Smith. Tidak cuma itu, pasukan Indonesia juga berhasil melukai 2 penjaga gudang mortir. Mayor Fleming kemudian bergegas mencari radio dan melaporkan situasi pos Mapu ke atasannya, Letnan Kolonel Ted Eberhardy, sekaligus minta bantuan untuk memperkuat kedudukannya di pos Mapu. Dalam kondisi panik, Fleming memperintahkan prajuritnya bernama Sirma William segera mengumpulkan sisa prajurit yang terluka untuk dibawa ke tempat aman. Saat Fleming berusaha kembali menyusun perlawanan, pasukan RPKAD menembakkan sebuah mortir dan menghujani tembakan hingga menyisakan 5 orang prajuritnya, seperti yang tertulis di Paratroopers Ready for Anything. Dalam kondisi terdesak, Sirma William bergegas meraih senapan mesin yang ada di dekatnya dan menyiramkannya ke arah pasukan Indonesia hingga kembali masuk ke parit. Saat fajar mulai menyingsing di mana jarak pandang mulai terlihat jelas, pasukan Inggris yang tersisa dengan kondisi yang cukup parah mencoba mencari posisi bertahan sambil menunggu bantuan datang. Ketika pasukan Gurkha yang dikirim Inggris tiba ke lokasi Mapu untuk bersiap memberikan bantuan, pasukan Indonesia sudah mundur dan menghilang. Tentu ini merupakan strategi yang sangat epik yang dilakukan pasukan Indonesia. Keberhasilan pasukan RPKAD dari Kompi Ben-Hur Grup 2 menghancurkan pos Mapu disambut dengan gemilang oleh rekan-rekannya. Oleh pemimpin ABRI, mereka diberi promosi kenaikan jabatan. Bahkan mereka juga diberi kehormatan untuk berbaris di depan Presiden Soekarno. Meskipun operasi Debikora pada tahun 1966 dinyatakan berakhir, setidaknya berbagai kisah dan prestasi telah berhasil ditorehkan oleh pasukan yang kemudian dikenal dengan nama Komando Pasukan Khusus ini. Menurut Nicholas van der Bilt, dalam tulisannya berjudul Confrontation the Beat Indonesia 1962-1966, serangan Indonesia ke pos Mapu yang dijaga tentara asing merupakan serangan eksperimental yang dibuat oleh Sarwo Edi Wibowo saat mengikuti kursus staf Queen Sleep di Australia untuk membuktikan konsepsinya tentang pasukan kecil yang mampu menaklukkan pasukan besar. Selama operasi Debikora berlangsung, Sarwo merencanakan adanya serangan fenomenal dengan melibatkan pasukan RPKAD dalam jumlah kecil yang diisi oleh orang-orang berpengalaman untuk bergerilya melawan pasukan Inggris di sepanjang perbatasan Malaysia. Pos Mapu menjadi sasaran utama untuk menguji konsep Pak Sarwo ini karena sering digunakan Inggris mendrop pasukan paratroops dari Kompi B Batalion Kedua Resimen Parasut Inggris yang diperkuat SAS sebelum akhirnya berpatroli di hutan-hutan sepanjang perbatasan Kalimantan. Selain itu, pasukan yang dikirim juga memiliki jam terbang kurang atau minim pengalaman, sehingga dianggap tepat untuk dijadikan sebagai sasaran teori gerilya yang dibuat oleh Pak Sarwo Edi. Mungkin mereka baru lulus pendidikan militer, mungkin tentara asing tersebut fresh graduate langsung dikirim ke perbatasan ketemu tentara Indonesia yang sudah berpengalaman. Ajur bro.
Sarwo dapat mengetahui kekuatan lengkap pasukan Inggris di Mapu karena sebelumnya sudah melakukan pengamatan selama sebulan, di mana diketahui terdapat hari-hari tertentu Mapu hanya dijaga oleh satu peleton pasukan para dengan sisanya berpatroli di sepanjang perbatasan. Serangan ini dianggap berhasil karena pada akhirnya pasukan RPKAD yang dikirim dapat menghancurkan pos Inggris yang dijaga ketat dan dilengkapi persenjataan berat seperti senapan mesin dan